Banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang memang menarik untuk dibahas dan ditelusuri. Wilayah ini diperkirakan merupakan bekas wilayah penting dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang, dibuktikan dengan keberadaan berbagai peninggalan arkeologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. Di episode kali ini akan kita ulas tentang salah satu candi yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Candi Ngempon merupakan salah satu kompleks percandian di Kabupaten Semarang. Lokasinya berada di area pertanian. Secara administratif terletak di Dusun Klego, Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Ngempon terdiri atas 4 bangunan candi yang telah direkonstruksi dan dibangun kembali. Dulunya di kawasan ini dipercaya ada 9 bangunan candi. Namun kini hanya ada 4 buah candi yang masih utuh. Sepintas semua bangunan candi berukuran sama. Namun ada satu candi yang ukurannya lebih besar. Sementara di sekitar bangunan candi, terlihat sisa reruntuhan batu candi yang menumpuk dan rusak akibat terjadi longsoran tanah di wilayah tersebut. Candi Ngempon ditemukan pada tahun 1952 oleh warga setempat bernama Kasri. Kala itu, bersama dengan kakeknya, dia sedang mencangkul sawah. Cangkulnya tiba-tiba membentur benda yang cukup keras karena terbuat dari batu andesit. Pada awal penemuan, di permukaan sawah hanya ditemukan batu andesit polos. Setelah melaporkan temuan ini ke Dinas Purbakala, terungkap bahwa batu andesit tersebut memiliki ukuran 40 meter persegi. Para peneliti pun melakukan penggalian lebih jauh dan menemukan reruntuhan. Setelah dicek, terungkap ada 9 pondasi candi. Selain itu juga ditemukan 10 buah arca, antara lain Durga, Ganesha, Kinara-Kinari, dan Nandi. Arca-arca tersebut berukuran 1 meteran. Arca-arca tersebut kini disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Saat ditemukan, batu-batu candi dalam keadaan bubrah karena terkena longsoran tanah. Sejak ditemukan pada tahun 1952, Dinas Purbakala melakukan upaya pemugaran dan pelestarian candi. Dimulai dari ekskavasi, kajian, susunan percobaan, setelah itu pemugaran. Pada tahun 2006, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah telah menyelesaikan pemugaran 4 bangunan Candi Ngempon. Di Candi Ngempon juga terdapat temuan lumpang dan 2 buah jaladwara. Jaladwara merupakan pancuran air yang biasa menempel di dinding-dinding candi atau situs petirtaan. Jaladwara difungsikan sebagai komponen untuk saluran air pada struktur bangunan candi atau petirtaan.
Jaladwara biasanya berbentuk binatang yang menyerupai ikan, mulutnya menganga dan terdapat lubang. Jaladwara beragam karakternya. Ada yang bibir atasnya melingkar ke atas seperti belalai gajah yang diangkat. Pada bagian belakang terdapat ekor panjang yang berfungsi sebagai saluran air. Beberapa dalam wujud burung atau binatang lainnya. Jaladwara ditempatkan di sudut bangunan candi dan berfungsi untuk menyalurkan air saat hujan. Dari temuan tersebut bisa jadi dekat kompleks Candi Ngempon terdapat petir taan yang merupakan bagian dari kompleks Candi Ngempon. Bisa juga selain candi-candi kecil ini, di sini pernah berdiri candi yang lebih besar dan bagian sudut atap dilengkapi juga dengan jaladwara. Karena di Candi Ngempon juga masih banyak reruntuhan candi, namun belum jelas struktur pondasinya. Pada tahun 2018, lokasi temuan di luar pagar Candi Ngempon, atau berjarak sekitar 30 meter dari Candi Ngempon, karena berada di luar pagar kompleks candi. Maka temuan ini berada di area lahan milik warga. Temuan ini berawal dari laporan juru pelihara Candi Ngempon dari hasil ekskavasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, menemukan struktur jika dilihat dari sisi lokasi maupun ukuran denah serta profil dari struktur yang ditemukan, itu mirip dengan Candi Ngempon. Namun jika dilihat dari temuan umpak, bisa jadi struktur ini merupakan struktur baturan atau dharmasala. Jika dilihat, arsitektur Candi Ngempon ini merupakan ciri khas arsitektur Candi Hindu Jawa Tengah. Bahkan ada yang bilang, Candi Ngempon merupakan miniatur dari Candi Gedong Songo. Candi Ngempon diperkirakan dibangun pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, peninggalan Kerajaan Mataram kuno atau Medang, dan berfungsi sebagai salah satu tempat peribadatan, khususnya umat beragama Hindu. Di candi ini, nampak relief di dinding candi bagian pipi tangga. Lebih dominan bergambar hewan, seperti burung bangau sepertinya, yang berada di pipi tangga candi, sapi, dan hewan lainnya. Bisa jadi menggambarkan hewan yang pernah hidup di sekitar lingkungan candi saat itu. Atau mungkin diambil dari penggalan cerita Tantri Kamandaka. Cerita Tantri Kamandaka adalah kumpulan cerita fabel tradisional yang syarat dengan nilai moral. Cerita ini berbingkai dan tokoh-tokohnya diperankan oleh binatang. Kata Tantri dan Kamandaka berasal dari kata Tantri berarti ilmu, Kamandaka berarti kamandakisi yang dapat diartikan hewan. Ceritanya sambung menyambung dengan cerita berikutnya. Dan semua tokoh-tokoh cerita diperankan oleh binatang, merupakan cerita yang syarat dengan nilai moral. Cerita Tantri Kamandaka biasa dipahatkan di relief-relief candi, misalnya di Candi Panataran, Blitar, Jawa Timur. Candi Jago di Malang berisikan mengenai gambaran atau pahatan dari kisah Tantri Kamandaka. Memang begitu banyak cerita menarik dalam rangkaian cerita Tantri.
Salah satu di antaranya cerita si Baka. Seekor burung bangau bernama Baka tengah mengolah akal upayanya untuk mendapatkan ikan-ikan yang mendiami telaga Andawahana. Ia lalu tampil sebagai pendeta, sembari melafalkan mantra-mantra. Ia berdiri tenang di tepi telaga bagaikan sedang melakukan tapa. Ikan-ikan mulai berani mendekat, akhirnya si Baka mulai berkomunikasi dengan mereka. Si Baka dengan terbata-bata menyatakan, telaga itu tiada lama akan kering dan pencari ikan akan datang. Maka si Baka mengajak ikan-ikan semua untuk meninggalkan tempat itu, mencari tempat yang airnya tidak bisa kering, tempat yang akan memberikan kesejahteraan untuk selamanya. Demikianlah ikan-ikan yang mudah percaya itu segera menyerahkan dirinya untuk diterbangkan menuju telaga harapan. Malah mereka saling mendahului karena saking percayanya dan tidak mengetahui akal busuk si bangau yang akan memangsanya. Akhirnya semua ikan habis diangkut dan lalu dimakan oleh si Baka, yang tersisa hanya seekor yuyu. Kepiting yang sangat kritis ini mencurigai ulah si Baka, yang mengetahui kepura-puraan dan akal busuknya itu. Ketika si Baka memanggil-manggil ikan yang masih berada di telaga itu, si kepiting pun muncul. Ia menolak ajakan si Baka untuk meninggalkan tempat kelahirannya itu. Karena si Baka bersikeras, si kepiting pun bersedia. Hanya saja ia meminta digendong sambil memegang leher si bangau yang panjang itu. Akhirnya apa yang diduga oleh si kepiting benar-benar sebuah kenyataan. Tumpukan tulang ikan yang dilihatnya menyebabkan ia mengeraskan cekikan tangannya di leher si bangau, sambil meminta si bangau mengantarkan kembali pulang. Setibanya di telaga Andawahana, si kepiting lebih mencekik lagi leher si bangau hingga si bangau mati. Sampai di sini Dyah Tantri menyampaikan apa yang kemudian disebut tutur tantri. Ikang wang mangawe papa, tan mararya en mamanggih duhka puputan pati. Artinya, orang yang berbuat kejahatan tidak pernah berhenti menemui kedukaan, akhirnya menemui kematian. Dalam cerita tantri kita menemui nilai-nilai yang disebut juga tutur tantri. Inilah yang disebut subhasita, kata-kata bijaksana yang memberi suluh dalam kehidupan. Dalam mitologi Hindu, burung bangau memiliki kaitan dengan tokoh Bakasura dan kisah Ramayana. Bakasura adalah burung bangau Asura yang dibunuh oleh dewa Hindu Krishna. Bakasura adalah sahabat Raja Kamsa dan saudara Putana. Dan Aghasura, Bakasura dikirim oleh Raja Kamsa dalam bentuk burung bangau raksasa untuk membunuh Krishna. Krishna berhasil membunuh Bakasura dengan mendorong paruhnya hingga patah. Dalam kisah Ramayana bait pertama, puisi epik Ramayana karya Valmiki, terinspirasi oleh pemandangan seorang pemburu yang membunuh burung bangau jantan. Melihat burung bangau betina yang patah hati, Valmiki mengutuk pemburu itu dalam bentuk syair.
Dalam bahasa Sansekerta untuk burung bangau adalah balaka, blaka. Burung bangau termasuk dalam kelompok plava, yang berarti burung yang mengapung, atau burung yang bergerak dalam kawanan besar. Plava merupakan subkelompok dari kelompok hewan yang dikenal sebagai anupa, yang berarti burung yang sering berada di daerah rawa. Berarti kemungkinan besar di sekitar Candi Ngempon dulunya masih banyak ditemui telaga atau rawa-rawa, juga area persawahan yang subur, karena burung bangau sering ditemui di area persawahan. Sebagai bukti sampai saat ini banyak ditemui sumber mata air di sekitar Candi Ngempon dan di dalam area kompleks Candi Ngempon. Jika merujuk dari berbagai sumber, di area sekitar candi ini dulu merupakan pusat penggemblengan para kasta Brahmana untuk dididik kelak sebagai empu, baik di bidang olah kanuragan, sastra budaya, maupun kerohanian. Oleh karena itu, tempat situs candi tersebut dikenal dengan nama Ngempon, yang berasal dari kata empu atau ngempu. Gelar empu pada Jawa kuno merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian luar biasa di bidang tertentu, seperti seni, sastra, dan tukang. Contoh empu dalam sejarah Nusantara. Empu Tantular, seorang penganut agama Buddha yang terbuka terhadap agama lainnya, terutama agama Hindu Siwa. Empu Sindok, raja pertama kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur, yang naik takhta pada tahun 929 Masehi. Ia mendapat gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa. Empu Daksa, raja kerajaan Medang periode Jawa Tengah, yang memerintah sekitar tahun 913 sampai 919 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Daksotama Bahubajra Pratipaksaksaya Utunggawijaya. Empu Manuku atau Rakai Pikatan yang memerintah kerajaan Medang pada tahun 848 sampai 855 Masehi, yang bergelar Sri Maharaja Rakai Pikatan, menurut Prasasti Mantyasih. Atau jika Ngempon diambil dari kala ngempul diartikan sebagai tempat berkumpul, atau juga Ngempon ini merupakan kadewa guruan. Kadewa Guruan merupakan pondok pesantren era Jawa kuno. Kadewa Guruan letaknya jauh terpisah dari pusat pemerintahan, jauh dari hiruk-pikuk misalnya di hutan, di lereng gunung. Selain sebagai tempat pendidikan agama, Kadewa Guruan juga digunakan sebagai tempat bersemedi. Kadewa Guruan dipimpin seorang Maharesi atau Dewa Guru. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewa Guru dibantu murid-murid senior, Ubuan dan Manguyu. Untuk tempat tinggal Dewa Guru berada di tengah, sedangkan para murid mengelilinginya, disusun berjenjang berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Karena tata letak seperti ini, kompleks perumahan pertapa itu
disebut mandala yang berupa konfigurasi lingkaran. Di Kadewa Guruan, para murid dapat belajar secara perorangan atau berkelompok. Mereka belajar bertahap dari tata upacara, filsafat, hingga ajaran inti tentang kehampaan yang terdapat dalam kitab tutur, buku keagamaan yang bersifat siwa. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, membagi lembaga pendidikan zaman Jawa klasik menjadi dua, yakni di lingkungan istana dan di luar lingkungan istana. Pertama, lembaga pendidikan di lingkungan istana diperuntukkan bagi anak-anak raja dan para bangsawan. Tujuannya jelas, yakni menyiapkan peserta didik untuk peran-peran kenegaraan. Anak raja dididik bersama anak-anak bangsawan, sehingga mereka menjadi sahabat yang dapat dipercaya. Sebagai contoh, Dyah Wijaya, sang pendiri Majapahit, pasca kejatuhan Singasari, dalam pelariannya Dyah Wijaya didampingi segelintir perwira yang setia. Ada kemungkinan sejak kecil mereka dididik bersama-sama di lingkungan istana. Kedua, lembaga pendidikan di luar istana yang dapat diikuti oleh rakyat biasanya disebut Kadewa Guruan, Mandala, atau Karesyan. Ada dua jenis Kadewa Guruan. Yang pertama dibangun di wilayah Dharma Lepas, yakni tanah yang dihibahkan raja untuk para agamawan, sehingga lembaga ini berada di bawah pengawasan istana. Dan yang kedua adalah Kadewa Guruan liar, yang berdiri independen dan tidak diawasi oleh istana. Karena berakar pada arus bawah dan peserta didiknya adalah rakyat, Kadewa Guruan tidak berorientasi pada pendidikan duniawi saja, namun juga pendidikan agama. Jika dilihat dari letaknya, Candi Ngempon berada di salah satu lembah yang berdekatan dengan Gunung Ungaran dan pertemuan beberapa aliran sungai. Candi Ngempon memang sesuai dengan deskripsi tadi. Ditambah lagi di Candi Ngempon terdapat relief hewan yang menggambarkan kisah Tantri Kamandaka. Supaya bisa memberi pelajaran yang baik kepada para murid, Candi Ngempon sebagai situs pemujaan, dan di sekitarnya terdapat Kadewa Guruan. Demikianlah ulasan tentang Candi Ngempon. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.